Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'diman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ada'i li ridwani. Selamat pagi para pendengar kita semua di acara Basa Basi. Di acara kali ini pada podcast kali ini kita akan membahas terkait retorika dakwah yang dimana tentunya dakwah di era sekarang dengan dakwah di era dahulu mungkin ada perbedaan. Oleh karena itu penting bagi kita selaku umat muslim untuk tahu bagaimana cara penyampaian, bagaimana bahasanya kita untuk menyampaikan ke anak-anak yang mungkin beda generasi ya dengan zaman dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah mengundang seorang yang mungkin pakar dalam ahli dakwah. Beliau juga aktif di lembaga dakwah mahasiswa dan beliau juga seorang mahasiswa yang mungkin berprestasi ya di institusinya. Ini dia Kang Sandy Iskandar Nugraha, betul? Nah, bagaimana kabarnya Kang Sandy? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Kang Sandy ya. Oke para pendengar ya, sebagaimana yang tadi telah disebutkan bahwasanya kali ini kita akan membahas terkait retorika dakwah Kang Sandy. Fenomena zaman sekarang yang dimana zaman sekarang itu dipenuhi oleh generasi Z ya, yang berbeda sikap sosialnya dengan generasi sebelumnya, generasi milenial. Tentunya dakwah juga mempunyai tantangan tersendiri, khususnya dalam bagaimana cara penyampaian ataupun retorika dalam berdakwahnya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan pertama Kang Sandy, yang dasar dulu, apakah dakwah zaman sekarang berbeda penyampaiannya dengan dakwah zaman dahulu ataupun ada tantangan tersendiri atau tidak terkait dakwah zaman sekarang dan dakwah zaman dahulu? Oke, terima kasih kepada moderator sebelumnya ya telah mengundang saya di acara yang luar biasa ini. Saya masih belajar gitu ya, masih manusia biasa yang kerap kali salah juga. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya utamanya, terutama untuk teman-teman semua juga yang menyaksikan. Oke, tentu ada perbedaan ya Kang Soki. Zaman dulu dengan zaman sekarang, dengan berkembangnya zaman, masuk gitu ya fenomena perkembangan teknologi dan sebagainya, tentulah tantangan-tantangan dakwah ini semakin beragam gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin kita sudah temui gitu ya fenomena orang-orang yang memang menyimpang gitu ya, sudah tidak taat agama gitu ya. Tetapi di zaman sekarang itu lebih bervariasi gitu ya. Terlebih lagi dengan adanya media sosial gitu ya. Media sosial, kemudian teknologi gitu ya, semakin memudahkan orang untuk hilang arah ibaratnya. Kalau kata orang sih terbawa arus gitu ya, kayak gitu. Nah, sebagai seorang dai tentu dalam berdakwah menjadi suatu tantangan. Tetapi ini juga menjadi suatu peluang dari mana kita bisa menyeimbangi algoritma media-media atau konten-konten yang kurang baik gitu ya, disisipi dengan konten-konten yang baik. Tetapi ini juga menjadi suatu permasalahan gitu ya, di mana di negara kita tercinta gitu ya, konten-konten yang kurang baik itu lebih mudah digemari gitu ya oleh terutama ya oleh Gen Z gitu ya, terutamanya. Seperti yang memang konten-konten yang mungkin kurang berpendidikan gitu ya, kurang edukatif lah bahasanya gitu ya. Itu menjadi suatu tantangan juga untuk kita. Nah, tapi di balik kekurangan itu, kita sebagai seorang dai pun bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kita berikhtiar dengan membuat konten kebaikan gitu ya, dengan berbagi ilmu lewat media sosial itu pun menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Walaupun memang terkadang konten itu terhalangi oleh yang kurang baik gitu ya.
Baik ya, jadi, mungkin perbedaannya itu, sekarang lebih berkembang pesatnya lagi teknologi ya. Nah, menarik ya, terkait teknologi yang berkembang pesat. Kita ketahui bahwasanya bahasa itu bersifat dinamis, bukan statis. Artinya bahasa itu bisa berubah-ubah setiap zamannya. Tentunya seperti zaman sekarang ya, yang dimana memunculkan istilah-istilah yang mungkin asing untuk orang-orang yang lahir sebelum zaman kita gitu. Seperti daring, kuota internet yang mungkin orang-orang terdahulu mungkin tidak tahu atas kosakata ini. Nah, untuk pendakwah tersendiri, bagaimana, antum menyikapi terkait bahasa-bahasa yang mungkin, muncul ya, muncul pada zaman sekarang? Apakah bahasa tersebut sering dipakai untuk bisa membujuk generasi Z, karena kan itu bahasa yang generasi Z ya. Apakah bisa dipakai untuk, atau sering dipakai ketika melakukan dakwah atau antum masih memakai dakwah yang bersifat konvensional seperti dahulu gitu? Tentunya kita melihat audiens juga gitu ya. Kalau audiens kita kebanyakan adalah orang tua, kita memakai bahasa yang sopan, yang lemah lembut. Kalau bahasa Sunda tuh lemes lah kayak gitu ya. Itu untuk kepada orang tua. Tetapi kalau audiens kita yang kita hadapi adalah generasi muda, Gen Z, ya kita harus memakai bahasa-bahasa yang memang kekinian gitu ya. Selama tidak menyalahi syariat gitu ya. Jadi kita berbaur dengan mereka gitu ya. Mereka juga merasa oh kita juga walaupun soleh, walaupun taat tapi gaul gitu ya orangnya gitu. Jadi mereka pun tidak canggung gitu ya ketika mendengarkan kita gitu ya. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan apa medan dakwah gitu ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya tidak masalah gitu ya. Mau bahasa apapun yang kita gunakan selama itu bahasanya baik dan tidak melenceng dari yang semestinya gitu ya. Misalnya kita membumbui dengan apa jokes-jokes atau lelucon gitu ya, selama itu tidak menyakiti hati audiens ya tidak apa-apa gitu ya. Itu menjadi suatu eh, intermezzo juga untuk mereka gitu ya. Jadi mereka tidak merasa bosan, tidak merasa terlalu serius gitu ya. Jadi mereka menerima dengan suka hati gitu ya. Terkadang dakwah itu tidak selalu dengan ayat-ayat, tidak selalu dengan sesuatu yang religius gitu ya. Bisa saja dengan sesuatu yang membuat mereka nyaman terlebih dahulu. Misalnya eh, kalau zaman sekarang sukanya apa sih? Misalnya main game gitu ya, ataupun jalan-jalan gitu ya. Ya kita membuat kajian itu jangan terpaku pada masjid gitu ya. Misalnya sesekali kita di luar gitu ya, di outdoor dan memang itu lebih digemari oleh anak muda zaman sekarang ya. Misalnya di kafe seperti itu ya, gitu. Baik ya. Lalu, eee banyak sekali Kang Sandy ya, ini rasa penasaran saya. Seorang dai atau pendakwah itu berbeda sekali, berbeda-bedalah dalam cara penyampaiannya terkait materinya kepada audiens. Ada yang menggunakan kata romantis, ada yang kasar bahkan sampai keluar kata-kata kotor kan seperti itu. Nah, menurut Kang Sandy sendiri, bagaimana sih, eh, apakah boleh seorang dai atau pendakwah yang menyerukan tentang amar ma'ruf atau kebaikan, tapi beliau itu memakai bahasa-bahasa yang kurang, ya yang mungkin orang lain menganggap bahasa itu kurang sopan lah, seperti itu. Apakah gaya dakwah seperti itu menurut Kang Sandy suatu kewajaran karena itu adalah suatu style pendakwah itu tersendiri, atau style dakwah seperti itu kurang etis gitu? Menurut Kang Sandy bagaimana? Oke, kembali lagi kepada role model kita semua gitu ya, Rasulullah SAW. Beliau berdakwah dengan bil mau'izatil hasanah gitu ya, dengan cara yang baik gitu ya, dengan hikmah. Jadi eh, seyogianya gitu ya teman-teman.
kalau kita dalam berdakwah, karena kita seorang dai, kita pasti menjadi suatu, eee, apa namanya, pusat perhatian gitu ya, oleh jamaah gitu ya, oleh orang-orang. Pastilah kita akan ditiru gitu ya, akan ditiru perilaku kita, perkataan kita gitu ya. Nah, seharusnya kita tuh mencontohkan yang baik gitu ya. Kalau untuk teman sebaya mungkin ya di luar pembahasan agama itu mungkin suatu hal yang wajar gitu ya, kayak anak-anak tongkrongan gitu ya. Tapi kalau kita sedang membahas suatu berbau ukhrawi gitu ya, agama, seharusnya kita menyampaikan dengan cara yang baik juga gitu ya, dengan cara yang lembut. Ya seperti tadi yang saya bilang gitu ya, ya bolehlah disisipi dengan hal-hal yang digemari oleh anak muda gitu ya. Misalnya bahasa Gen Alpha apa sih gitu kan, yang lagi ramai gitu ya. Selama itu tidak menyalahi syariat mah ya oke-oke aja lah gitu ya. Oke, mungkin sudah azan kita break dulu ya sebentar. Baik, dikarenakan azan mungkin ya kita tunggu azan berkumandang terlebih dahulu.